Perkenalkan, nama saya Rajes Novriandi, NPM 2010121111062, dengan dosen pengampu Ibu Resma Bintan Mustaliza, SH.MH, dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mata. Tujuan saya membuat video ini untuk mengganti UAS Hukum dan HAM. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau yang sering kita kenal HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Adapun pengertian HAM menurut Mukadimah Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menjelaskan setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pasal yang memuat pelanggaran HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak, membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. HAM juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Dan yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut antara lain: yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat, dan yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat, dan yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia, dan yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. HAM juga memiliki jenis. Berdasarkan jenisnya, HAM dibagi menjadi dua, yaitu jenis pelanggaran berat dan ringan. Untuk pelanggaran HAM berat, berdampak pada kehilangan nyawa seorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Untuk pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Bentuk pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Berdasarkan bentuk diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Adapun penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Baiklah, di sini saya akan menampilkan contoh video kasus tentang pelecehan, dan saya juga minta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang bu. Selamat siang tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana.
Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh, Bu. Ya ampun nak, tapi kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya, Bu. Permisi, Tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan #gerakbersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.